Rupanya Indonesia ini sebagian sudah tertipu. Jepang sudah lama mengincar tanaman sebucu ini. Tanaman porang ini sudah lama. Oleh Jepang disebut ini dengan konjak. Di hutan Saraden itu, di Madiun itu, sudah diincar Jepang sejak ratusan tahun. Bayangkan. Kenapa? Karena orang daerah Jepang, orang Cina, yang tahu mengerti ngolah konjak ataupun porang ini menjadi makanan pokok, makanan kecil, jadi mie dan lain sebagainya, bahkan jadi bungkus obat-obatan segala macam. Dia lebih duluan tahu. Itu menunjukkan bahwa itulah Indonesia. Nah, setelah ketahuan Jepang yang sudah ngolah ini, Cina sudah ngolah ini, baru kita mulai ini, oh ini berharga, baru kita ribut. Nah, sama dengan kita ukur selatan sekarang, pada umumnya baru orang bilang berapa harganya, laku tidak dijual, ya kira-kira kan. Nah, jadi sehingga di masyarakat Indonesia ini sebenarnya semenjak paidi porang itulah. Jadi paidi porang itu yang ngemparkan ini sehingga dia langsung store jual ini ke Jepang situ. Jadi paidi itu jual ke Jepang itu. Akhirnya ujung-ujungnya orang Jepang, orang Cina bikin pabrik di Indonesia. Ada yang di Mojokerto, ada yang di Kendal, ada yang Madiun, banyak orang malah sekarang sudah sampai ke Bangka Belitung yang bikin ini. Nah ini sejarahnya sehingga tipe porang ini baru sekarang orang mengenalnya. Ini juga Indonesia belum tahu ngolahnya bagaimana caranya. Paling-paling kita ini paling sebatas chip ngolahnya, ngeringkan. Umbi produksi itu kan diiris, ditiris pakai mesin kan, dikeringkan, bisa jual kering dia kan, harganya 65 ribuan. Kalau umbi produksi basah itu harganya 10 atau 14 ribu. Kalau sudah jadi bubuk itu sudah ada 500 ribuan per kilogram. Untuk nanam porang jelas menjanjikan. Saya ingin mengajak umat semampu saya, terutama para generasi muda, coba setiap rumah kita tanam 10 kg aja per kilogram. Sudah bisa hadir pabrik itu di Ukur Selatan. Oh kan gitu. Sebab orang sana kalau dia sudah nyampai 100 hektar, bisa pabrik didirikan di sini. Mohon perhatian dari pihak pemerintah daerah, terutama Bapak Bupati, kiranya ini bisa mengaplikasikan salah satu dana yang jelas itu bisa membantu rakyatnya kedua ini. So aku berkeyakinan, aku bertanggung jawab. Kalau porang ini tidak akan merugikan rakyat, tidak akan mengecewakan masyarakat, dan ini benar. Porang ini adalah termasuk rumpun dari atau sebangsa dengan Amorphophorus melliferus. Terbagi dia ini kan yang semarga itu, iles-iles, suwek, walur, akan itu yang semarga dengan itu. Jadi itu pada umumnya di Jawa suwek itu dimakan wong, dimakan orang kan? Ya diolah dimakan. Kalau di Sumatera itu banyak dimakan gadung. Orang ini banyak kerjaannya ini. Begitu sampai bibit atau dapat bibit harus kita rendam. Kita rendam dengan air, buah kata ataupun umbi. Yang mana yang terendam itulah dulu yang kita ambil. Yang ngapung kita singkirkan, jangan dibuang. Kalau masih ada tumbuh itu. Nah, yang mana yang terendam itu nanti baru kita sisihkan ke tempat karantina. Tempat karantina itu tempat, kalau bahasa kami, bidai. Bambu dianyam-anyam. Jadi dia itu difilter, dikering angin. Tidak ada masuk sinar matahari, tidak pula kena hujan. Melaksanakan itu biasanya bulan April, Mei. Itu atau Juni. Kita semprot dengan larutan bawang merah, zat perangsang tumbuhnya, bawang merah itu. Bawang merah itu bisa juga ada ambil ZPT di toko-toko pertanian, zat perangsang tumbuhnya boleh. Jangan ditanam sebelum keluar mata tunas, itu aja tekad. Nah biasanya lahan sudah siap. Kapan penanamannya? Penanaman porang ini ujung musim kemarau, awal musim hujan. Biasanya itu bulan 10, 11, 12. Jangan lagi ditanam bulan Januari, jangan lagi tanam, nggak akan bagus. Aku janji, Januari tidak akan bagus.
sudah pengalaman. Nah, nanam itu langsung lahan disiapkan, diberikan lubang. Begitu lubang, kalau kami dikasih sarang burung tengahnya tuh. Sarang burung itu ya bekas-bekas rumput mati ditaruh di tengahnya, ditutup dengan tanah, dikasih lagi pupuk dasar. Pupuk dasarnya itu itulah kotoran binatang, kohe kambing, tai kambing yang sudah difermentasi ditaruh di atasnya tuh. Nah, perlakuan kita diadakan penimbunan. Ya semampu kita. Ada yang tidak, ada yang melakukan. Diadakan penyiangan. Penyiangan ini manual. Pertumbuhannya luar biasa, insya Allah bagus. Dalam satu batang, yakin banyak yang 8 kilo itu banyak. Tapi banyak pula yang sekilo itu banyak. 3 kilo banyak. Nah, macam-macam lah, tergantung postur tubuhnya tuh. Jadi insya Allah. Sekilas, kalau dia bibitnya itu dari kata, ingat, dari bibitnya kecil-kecil, itu panennya tuh 2 musim. Kenapa? Karena masih kecil betul dia tuh 1 musim itu. Nah, kalau bibitnya umbi, nah baru 6 bulan udah ada 4 kilo tuh. Tapi bibit umbi ini umumnya sudah untuk yang sudah berkantung tebal. Karena bibitnya tuh mahal sekali. 65.000 sekilo bibit umbi itu. Cuma 2 biji. Bayangkanlah. 32.500 satu biji umbi. Nah, berapa ton itu? Nah, makanya kita petani kecil pada umumnya milih kata karena kita memilih banyaknya. Nah, setelah dia berumur 6 bulan, 7 bulan, dia nanti mati semua. Namanya dorman. Begitu dia mati, jatuhlah katanya itu. Begitu jatuh kata itu, baru kita ambil katanya. Nggak boleh diambil kata itu dipotes, nggak boleh. Kata yang benar-benar sudah berpisah dengan jasad ibunya. Itulah dikatakan kata dorman atau kata sempurna. Itu perlu diketahui oleh para petani atau pecinta petani atau yang ingin. Ketahuilah bahwa setelah itu selesai urusan kita, biarkanlah dulu dia dikejar oleh rumput. Nanti umbi itu selamat dalam itu. Insya Allah. Kusarankan kepada seluruh para pemuda, para petani, para masyarakat di wilayah saya, umumnya kerabat yang terdekat maupun yang jauh. Mari kita menanam porang. Karena perhitungan ini insya Allah tidak akan mengurangi.